Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham dari sektor finance. Yang pertama ada BBNI, yang kedua BMRI, yang ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, dan keenam BDMN. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BBNI. BBNI pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 3,89% ke level harga 5.550. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada distribusi di saham BBNI. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI juga sudah mematahkan atau sudah breakdown dari EMA 60-nya atau level harga 6.000. Arah selanjutnya akan mengarah ke 5.360. Di situ ada support neckline ya, yang kalau di breakdown arahnya bisa ke 5.000 lagi. Apakah bisa spekulasi buy? Belum bisa. Yang trading, kalau yang mau investasi ya ini sudah ke harga murahnya lagi BBNI. Boleh untuk nyicil ya, tapi menurut saya sedikit dulu kalau yang mau nyicil ya, karena BBNI masih akan ke bawah ya. Target saya bisa ke 5.000 sampai 5.200 ini, ke daerah sini untuk BBNI. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi potensi BBNI masih ke bawah. Kalau dilihat dari histori sebelumnya, resisten 6.750 memang sangat kuat ya. Tapi kalau itu mampu di breakout dan konfirmasi ya BBNI bisa ke 8.000 bahkan ke 10.000. Ini terlihat dari histori sebelumnya. Dan terlihat di histori sebelumnya saat dia gagal breakout 6.700 harusnya 6.000 tetap dipertahankan ya. Tapi ini 6.000 dijebol, jadi masih berpotensi BBNI ke bawah ya. Dan juga kalau Bapak Ibu perhatikan ya, saat BBNI dari bottom ini bottom di 3.000-an, BBNI itu pernah turun sampai 4.000 lagi ya, sampai 3.800. Ini rally di tahun 2013, dia rally ke atas, gagal meneruskan dari resisten 6.700, kemudian dia turun dalam. Jadi turunnya kalau dilihat di tahun 2015 dia turun sampai 47%. Jadi kalau ini dia turun sampai 47% ya mungkin itu bisa ya, dari atas ya, kembali ke bottom di 2020 Mei-nya ya. Jadi itu pernah jadi double bottom tapi kemudian rally, dan ini bisa mengarah ke situ lagi. Bagaimana yang sudah punya barang ya, kalau untuk investasi ya menurut saya aman, karena terlihat juga habis dia menyentuh bottom nih dia rally lagi ke atas dan naik lebih tinggi dan bahkan ke 10.000 ya. Jadi nggak perlu takut. Yang trading ya jangan masuk dulu ya, nunggu ada pembalikan arah, jangan takut ketinggalan, karena mending ketinggalan kalau di market bearish, mending ketinggalan daripada uangnya ikut dibawa ke bawah. Beda cerita dengan uptrend. Jadi seperti itu. Dan juga BBNI masih ada gap di bawah ya, di 5.150 ada gap yang menganga, kemungkinan bisa mengarah ke situ. Jadi belum bisa spekulasi buy. Yang mau main cepat ODT scalping ya boleh-boleh aja, cuman resikonya ya Big Bang harus siap cut loss kalau dibawa turun. Jadi seperti itu aja. Arah BBNI masih ke bawah, wait and see aja dulu. Yang sudah punya bagaimana mau upper down? Jangan dulu upper down, tunggu sampai ada tanda-tanda pembalikan arah untuk BBNI. Kalau belum ada tanda-tanda pembalikan arah, atau bisa mulai nyicil, kalaupun BBNI turun sampai 5.000 ya mulai cicil di 5.000, takutnya ya seperti histori sebelumnya ya dia bisa mengarah ke 4.000 lagi, ke daerah bawah sini ya buruk-buruknya. Jadi seperti itu untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BMRI. BMRI pada hari Jumat ditutup turun auto reject bawah. ARB ke level harga 6.575. Kalau dilihat transaksi asing
net sell yang sangat besar di hari Jumat. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang ada distribusi di saham BMRI, yang distribusi broker-broker asing besar ya. Morgan Stanley, YU, KZ, RX, ZP, CS, BK. Jadi kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI juga perlu sangat hati-hati karena volume meningkat yang signifikan saat penurunan dan dua support dinamik hampir dijebol ya. Ini yang satu udah dijebol, yang kedua ini mau jebol, arah BMRI masih ke bawah ya. Kemungkinan besar kalau tidak mampu mempertahankan 6.370 ini support neckline-nya ya, berpotensi BMRI ke 5.600 sampai 5.500 ini. Jadi kalau dari atas masih ada bisa penurunan sekitar 17% ya. Apakah bisa balik ke harga atas? Waktu saya posting ada di Instagram bahwa target saya BMRI bisa ke 9.000. Mungkin saja tahun ini masih bisa ke 9.000 ya. Kalau dilihat histori sebelumnya juga ya, memang pernah dia saat dia rally ke atas dia breakdown. Ini dari bottom dia sampai 6.300 terus dia balik lagi ke bottom. Ya karakternya seperti itu hampir sama ya, jadi masih sangat perlu hati-hati nih. Bisa aja ke 4.700 sampai 4.400 untuk BMRI. Tapi kalau dilihat histori sebelumnya ya, saat BMRI sideways dari 2018 sampai 2020, 2 tahun, harusnya BMRI mempertahankan 6.370. Makanya kalau BMRI sampai menjebol atau breakdown dari 6.370 itu berpotensi besar ke bawah ke daerah 5.300 sampai 4.700 ini. Jadi perlu sangat hati-hati, wait and see aja dulu. Yang sudah punya dari daerah atas bagaimana, yang beli di daerah 7.000. Kemarin juga saya ada beli di harga 7.000, udah berapa kali tektokan, tapi di terakhir kemarin saya sangkut juga nih. Emang buat saya emang buat jangka panjang, jadi ya nggak masalah. Kemarin tektokan karena melihat memang ada kesempatan untuk nyari uang sedikit cepat di 2%, 3%, jadi saya tektokan aja kemarin. Jadi seperti itu. Dan kalau mau average down, saya akan average down mulai di daerah 5.500 ini. Saya mulai cicil, kalaupun dia breakdown lagi ke 4.700 saya akan cicil. Harusnya ya ini penurunan maksimalnya ke sini. Kalaupun buruk-buruknya ke 4.000 ya nggak masalah. Paling dia akan mantul lebih cepat juga. Ini kan turun dari atas ke bawah dia mantul langsung. Ya, dia akan membuat juga seperti itu, rounding bottom. Dan kalaupun dia harus turun seperti itu, dia ke sini ya dia akan membentuk gini juga. Nah, bisa seperti itu. Jadi agak cepat juga naiknya. Kalau dia turun dalam dengan cepat, dia akan naik dengan cepat juga. Jadi seperti itu aja untuk BMRI. Potensinya masih ke bawah, mending wait and see aja dulu. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BBRI. BBRI pada hari Jumat ditutup di level harga 4.180, turun 6,848%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang ada distribusi yang cukup besar di saham BBRI. BBRI dibuang asing ya, KZ, AK, YU, RX, CG, MG, DX, MS. Ini broker-broker asing besar juga yang jualan saham BBRI. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI juga hari ini breakdown dengan disertai volume. Arah BBRI masih bisa lanjut ke 3.900 ya. Ini 3.900 juga support neckline-nya, dan juga ini harusnya dipertahankan BBRI ya. Kalau enggak dia akan mengarah ke 3.400, bahkan bisa ke 3.000 lagi. Ya, buruk-buruknya BBRI bisa ke 3.000 lagi. Tapi enggak masalah, sektor finance ada Big Bang, kalau dia turun cepat, dia akan naik juga lebih cepat. Jadi enggak perlu takut lah. Untuk di hot juga yang beli dari daerah atas ya nggak masalah. Kalau ada dana ya bisa cicil di daerah 3.900
dikit aja dulu cicilnya, kalaupun dia turun lagi ke bawah baru cicil lagi lebih banyak di 3.400. Jadi bertahap ya nyicilnya biar nilai average-nya lebih kecil, saat dia berbalik arah bisa profit lebih besar. Dan indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah, garis biru juga mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, dan sudah terbentuk dead cross dari 26 Januari. Harusnya kemarin sudah out ya, saat dia breakdown lagi 4.700 ini out, atau outnya pas dia breakdown dari EMA 20. Jadi seperti itu aja untuk BBRI. Kalau kita lihat trendline-nya, jadi kalau BBRI masih mempertahankan trendline uptrendnya ya, harusnya ya sampai 3.900 ini aja. Tapi kalau patah ya, kalau patah 3.900 atau trendline-nya, dia bisa ke sini. Ya, buruk-buruknya ke sini, nah, dia bisa ke sini, dan buruk-buruknya lanjut ke sini. Jadi sekitar 3.000-an ini untuk BBRI ya. Jadi sangat perlu hati-hati kalau yang mau spekulasi buy di daerah 3.900 ini bisa ya kalau mau main cepat. Cuman kalau dia turun lagi dalam, kalau nggak mau cut loss ya tetap hold ya nggak masalah, cuman harus siap dibawa ke 3.000 yang trading nggak mau cut loss ya. Kalau mau coba-coba beli di daerah 3.900, tapi kalau mau cut loss ya cut lossnya di sekitar 6% aja. Dan juga BBRI ada gap menganga di 3.690, jadi kemungkinan juga mengarah ke situ untuk BBRI. Jadi wait and see aja dulu. Dalam minggu depan juga sepertinya masih wait and see. Daripada uangnya sangkut, mending uangnya disimpan aja dulu, nunggu ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi level kritikalnya ada di 3.900 untuk BBRI. Jadi kalau ini di breakdown ya bisa mengarah ke 3.400 dan bahkan ke 3.000 lagi. Jadi seperti itu aja untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BBCA. BBCA terkoreksi 2%, kalau harga 33.800. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada sedikit distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA hari Jumat juga kembali koreksi, sempat menyentuh EMA 20 ya, resistennya, tapi kemudian dibawa turun dan terkoreksi 2%. Dan untuk hari Senin masih berpotensi juga BBCA lanjut koreksi menguji 33.400. Di situ ada EMA 60 support dinamiknya. Kalau itu di breakdown, arah BBCA bisa ke 30.000. Kalau kita lihat downside-nya dari harga penutupan sampai 10% sangat bisa menurut saya. Kalau ISG ke 5.500 sampai 5.400, BBCA bisa ke 30.000. Jadi ya masih wajar. Jadi seperti itu untuk BBCA. Ya, yang punya dari atas bagaimana, hold aja dulu, jangan dulu upper down. Kalau memang ada dana, nanti upper-nya di daerah 30.000 ini aja kalau memang dia breakdown ya. Kalau ini dari atas ya, kita puncak tertingginya anggap aja 36.000 sampai bawah masih 9%, itu masih kecil, nggak perlu dia upper down menurut saya. Kalau sudah di daerah sini BBCA baru dia upper down. Jadi seperti itu aja untuk BBCA. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi ya berpotensi BBCA masih ke bawah. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BBTN. BBTN pada hari Jumat ditutup terkoreksi 3,38% ke harga 1.570. Kalau dilihat dari transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada distribusi di saham BBTN. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN sudah 3 candle di bawah EMA 60-nya, di bawah support 1.700. Ya, berpotensi BBTN mengarah ke 1.400. Dan juga kalau Bapak Ibu bisa perhatikan di 1.300
ada gap yang menganggap potensi BBTN mengarah ke situ. Jadi yang trading wait and see aja dulu, jangan coba-coba masuk, mending coba-coba masuk nanti kalau sudah di daerah 1400 1380 cut loss kalau turun dari 1250. Seperti itu strateginya, dan arah BBTN sepertinya masih akan sangat ke bawah. Jadi mending wait and see dulu. Minggu depan sepertinya juga kalaupun ada rebound ya rebound terbatas, bisa membuat pola dead cat bond ya. BBTN ke sini dulu, habis itu lanjut lagi ya. Karena dalam penurunan atau tren bearish ada naik turunnya. Seperti halnya tren bullish ya. Bullish lihat dia bentuk wave, lihat koreksi, dia lanjut naik lagi ya. Jadi seperti itu juga untuk BBTN ya. Ini BBTN lagi membuat wave ke bawah ya. Ya dia bisa membuat pola dead cat bond, dia naik dan mantul lagi ke bawah. Jadi ya hampir sama polanya, tapi harusnya ya buruk-buruknya 1200 nih aja lah BBTN ya. Atau bisa ke 1000 kalau dia breakdown dari 1200, BBTN bisa ke 1000 ya, murah lagi. Mending nangkap di bawah, wait and see aja dulu, biarkan lihat market ya, nggak usah tiap hari trading. Jadi seperti itu untuk BBTN. Indikator RMACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, dan garis biru sudah membentuk dead cross dan sudah melewati perbatasan garis 0 MACD. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BDMN. BDMN pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,34% ke level harga 2.860. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya, BDMN malah diakumulasi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN sudah terkonfirmasi. Nih ya, nih analisa saya sebelumnya sudah terkonfirmasi double top dan harusnya sama ya. Nih dia udah di daerah zona kritikalnya, sampai turun dari 2700 ya BDMN bisa mengarah ke 2200 lagi, bahkan bisa ke 1700-an. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Mending wait and see aja dulu. Kalau mau buy ya harus siap cut loss ya. Nih cut loss kalau turun dari 2575 itu kondisi kerugian di 9,55% dan target 8% di 3090. Tapi untuk target profit kalau sudah naik 3% mending pasang trailing stop, takutnya berbalik arah ya. Jadi perlu sangat hati-hati di market bearish. Saham-saham juga kadang bisa naik pagi, siang bisa turun lagi. Jadi ya memanfaatkan keadaan aja, memanfaatkan kenaikan terbatasnya ya, kemungkinan di 3-5%. Kalau bisa take profit aja dulu, biarkan habis itu nanti nunggu lagi di daerah supportnya ya. Tapi satu hari satu kali aja ya bisa seperti itu, beli di penurunan 3-4% dapat profit ya udah. Jangan sampai 2 kali, karena keduanya biasanya akan dibawa ARB atau balik ke harga beli. Jadi besoknya baru dia turun lagi ya. Jadi seperti itu aja untuk BDMN ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan terima kasih. Dan juga semua analisa saya ini disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli dan menjual. Silahkan dianalisa kembali, silahkan dimodifikasi kalau analisa saya ini nggak sesuai dengan kriteria atau style atau sistem trading Bapak Ibu masing-masing. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.